Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin kita bercerita atau membahas tentang standar kompetensi lulusan. Jadi hasil akhir yang diharapkan dari sebuah lulusan anak didik kita dari belajar dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi tujuan akhir lah yang diharapkan dari pemerintah terhadap pendidikan di SD. Jadi selama anak belajar kelas 6 SD itu harus ada hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu meliputi dari 4, yaitu sikap religius, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan pengetahuan. Itulah hasil akhirnya. Dan semuanya itu berpedoman pada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana apa definisi kompetensi dasar dan bagaimana cara menyusun kompetensi dasar itu. Kompetensi dasar dapat dilihat dari Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Mungkin di akhir perkuliahan ini akan saya lihatkan Permendikbud seperti apa gitu ya. Kompetensi dasar, jadi penerjemahan dari kompetensi inti ya tadi, kompetensi dasar. Kompetensi dasar berarti hasil tujuan akhir atau hasil akhir yang diharapkan tiap siswa pada jenjang tingkatan. Jadi misalnya apa yang diharapkan hasil akhir dari pembelajaran bahasa kelas 1, pembelajaran kelas 2 tentu berbeda lah, gitu ya. Di KD ini fokus pada kompetensi dasar yang diharapkan dari lulusannya adalah hasil akhirnya adalah karakter jujur. Karakter jujur itu cenderung pada proses belajar mengajar. Jadi anak itu jujur ketika proses pembelajaran berlangsung. Misalnya dia kerja sendiri tidak mencontek, itu jujur. Kemudian peduli pada temannya, nggak individual, terus cinta tanah air, semangat berkebangsaan, demokratif, kreatif, santun, percaya diri ketika mengungkapkan aktivitas berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi percaya diri ketika dia mengungkapkan aktivitas berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Rumusan kompetensi dasar tadi selalu 4 perilaku, yaitu ranah sikap aspek sosial, memuat 2 komponen, yaitu jujur, tanggung jawab, dan santun. Santun itu dari sopan ya, kurang ajar. Terus arah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dalam hal aspek sosial dengan cara mengondisikan timbulnya berbagai sikap sosial. Jadi anak itu kalau setelah belajar berbahasa Indonesia maka akan meredam sikap-sikap buruk di sekitar lingkungan dia hidup. Gitu. Jadi sikap sosialnya lebih baik lah, gitu ya. Terus ini tadi ya, pengembangan sikap jujur bahasa adalah tugas menulis sebuah cerita dengan menggunakan tahapan merupakan latihan sikap jujur. Tidak mencontek, tadi kan saya sudah jelaskan ya, tidak mau mencontek karya tengah. Pada kurikulum 2013, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi. Jadi apa sih yang diajarkan atau keterampilan apa atau pengetahuan apa yang diajarkan, yang ingin disampaikan bahwa anak Indonesia harus bisa berkomunikasi. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi menyampaikan pengetahuan pada pembelajaran mata pelajaran lain. Kemudian dalam kurikulum 2013, bahasa adalah sarana untuk mengekspresikan gagasan. Jadi lebih banyak menitik beratkan pada bagaimana keterampilan menulis, gitu, yang diaplikasikan dalam bentuk teks.
Kemudian penekanan pembelajaran bahasa dari mulai SD sampai SMU adalah kemampuan dia dalam memahami dan menciptakan teks. Jadi pemahaman membaca itu lebih diutamakan lah dalam kurikulum 2013. Jadi bukan konsep, bukan misalnya bukan pengetahuan bahasa, misalnya belajar tentang tata bahasa, enggak. Hasil akhirnya adalah dia memahami berbagai bentuk bacaan, baik itu fiksi, non-fiksi, baik sastra maupun non-sastra. Kemudian dia bisa menciptakan teks itu, baik itu teks berupa dia membuat puisi, membuat cerita pendek, novel nggak sih? Novel nggak, karena waktunya nggak ada gitu. Terus kemudian dia melaporkan penelitian dia di IPA, kemudian dia melaporkan hasil observasi dia di IPS, jadi lebih cenderung pada pemahaman menulis dan membuat sebuah teks. Itu bahasa penekanan mata hasil akhir dari kompetensi dasar. Kemudian aspek dalam pemahaman bahasa selama proses pembelajaran berlangsung adalah siswa diajak untuk menyimak, kemudian siswa diajak untuk mampu berbicara dengan lancar apa yang dia inginkan, dia bisa berdiskusi, berbagi pengalaman dengan temannya, kemudian dia bisa menulis tadi ya, menulis teks gitu. Ini penting loh gitu untuk menghadapi situasi global saat ini gitu. Yang penuh dengan buzzer, kemudian hoax, maka generasi muda kita diajak untuk lebih kritis, mengungkapkan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, kemudian mampu mengungkapkan pikiran-pikirannya sehingga mempengaruhi orang dan mengedukasi orang untuk lebih baik dan lebih cerdas. Terus aktivitas kegiatan pembelajaran bahasa adalah anak diajak untuk berkomunikasi secara efektif, terus melakukan penggalian-penggalian yang berbau bahasa, misalnya belajar tentang bahasa, belajar tentang titik koma, IYD, ejaan yang disempurnakan, kemudian menggali berbagai informasi, mengekspresikan ide melalui tulisannya, teks, kemudian memecahkan berbagai persoalan kehidupan agar lebih bermakna. Artinya bermakna begini, dengan ilmu yang dia pegang, dia dapatkan dan dia kuasai, maka dia akan belajar bermakna. Artinya dia bisa mengaplikasikan ilmunya itu untuk dirinya sendiri, menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri dan permasalahan orang lain. Jadi ilmu itu bermanfaat lah untuk kepentingan dunia. Kalau agama sih kepentingan dunia dan akhirat. Tujuan pembelajaran berbasis teks adalah mendorong pembelajar untuk membaca, mendorong pembelajar untuk memproduksi teks bermakna, mendorong pembelajar memahami dan memproduksi maksimal 5 jenis teks terpilih secara utuh dan tuntas. Jadi guru mengajarkan bagaimana membuat laporan itu termasuk teks ya. Terus kemudian menceritakan pengalamannya termasuk teks. Kemudian melaporkan hasil observasi misalnya jalan-jalan ke Monas termasuk keterampilan berbahasa menulis teks. Terus keempat adalah dia menulis biodata, membuat surat lamaran, biografi, terus membuat kartu ucapan, itu termasuk jenis keterampilan menulis teks. Gitu. Jadi lebih pada pengaplikasian sehingga pembelajarannya itu bermakna gitu. Jadi tidak cukup guru menerangkan, bukan waktunya, tapi siswa yang aktif berkreasi atau terampil berbahasa. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan singkat ini. Kalaupun tidak paham atau tidak mengerti bisa ditanyakan di chat atau saya akan menerangkan lagi minggu depan atau bisa juga pengulangan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.